Adul. Adul. Nah, materinya si Adul ini udah di kulik sama awas. Jadi Mas Ika mau ngasih tahu, mau ngasih lihat contoh bikin naskah podcast itu gimana gitu ya. Nanti Mas Ika bacakan. Kita buka dulu. Kalau menurut kalian naskah podcast itu lebih banyak skrip pakai naskah atau improvisasi? Coba satu-satu. Apa kira-kira? Kalau aku lebih improv. Improv, oke. Kalau Irfan? Improv. Ronald? Kalau podcast yang dibikin sama Bang Odi, baca apa langsung ngomong? Langsung ngomong, oke. Mbak Ana, improv atau skrip? Podcast. Improv sama Oke, berarti kalaupun improv berarti harus sesuai dengan yang ada di skrip gitu ya. Jadi improvnya 50, skripnya juga 50 gitu. Sebenarnya ya, kalau di mana? Di naskah, jadi naskah itu memang jadi memang kalau podcast itu karena bahasanya lugas, kita nggak perlu harus membaca naskah gitu. Naskah itu hanya panduan kita untuk bisa berbicara, kan nggak mungkin. Jadi selama ini gitu. Jadi tuh gini loh, kan kalau bahasa lisan sama bahasa tulisan kan beda ya. Nah, ini masih kita bukakan contoh skrip dan kita bisa dengerin dari skrip terus direkam jadinya apa gitu ya. Jadi biar ada gambaran. Ini tugas mahasiswa Mbak Sita nih. Nah, kalau menurut saya tanpa skrip itu kita bingung mau bahasa apa nih. Kalau ada skrip walaupun cuma poin-poin aja kita bisa melebar lagi, misalkan poin-poinnya cuma beberapa, tapi kita dengan info bisa mengembangkan. Kandani.com, Kandani.com, jadi ngerti. Jadi ngerti ya dari Kandani.com. Oke, nanti kita coba akses ini. Aku juga jadi ngerti ini. Baik, sebelum kita ngomongin soal posting lebih jauh, mending kita langsung sapa aja nih narasumber kita yang udah dari tadi di sini sebenarnya. Yang ahli dalam soal kopi dan seorang barista di Kopo Kopi Hidden. Halo, Mas Reza. Tuh ada kopi di Semarang udah ada. Positif, namanya tuh udah positif. Podcast sudah praktikan gitu kan. Nah, kalau dari kata positif kan sebenarnya kita mau banget Ambil positif. ambil yang positif dulu itu personal branding. Kalau dalam komunikasi pemasaran kan kita memang harus
apa ya? Karena lebih menjual. Karena mengidentifikasi. Jadi sesuatu yang semakin spesifik dan identifikasinya jelas, itu akan mudah dikenal. Makanya kenapa kalau podcast namanya ruang sandi, ruang podcast Raditya Dika gitu. Jadi aku mau tahu batasannya yang sebenarnya akan bagus itu seperti apa. Jadi biar bisa aplikatif, karena kan emang berbeda ya. Kalau aku ngajar, misalnya aku dengan mahasiswa kan, karena mereka nggak ada keterbatasan dan mereka bisa ekspor gitu tanpa ada itu tadi ada ranah-ranah stigma segala macam. Jadi kita lebih ekspornya bisa lebih. Sementara kalau di sini kan aku juga tadi bareng iya ya. Aku mau tahu dulu deh rumusannya tidak boleh biar mengedukasi juga gitu. Jadi biar sama-sama dapat, sama-sama brandingnya dapat, karena itu nyambung, tapi juga tidak melanggar itu kan apa yang tadi mau dibangun gitu kan. Ini perlu didiskusikan menurutku ya. Jadi biar apa ya? Kalau untuk jurnalisme itu kalau setahu saya ya, ini memang kita harus mulai belajar menghilangkan sisi negatif ketidakbitaan kita dan mulai belajar jadi misi awal sendiri dari KFC kan merubah kata disability menjadi different ability. Ya karena kan gini, kalau lebih menjual itu tadi kan? Enggak, karena teknologi itu kan sekarang punya banyak platform. Enggak semuanya adalah artikel jurnalistik. Aku dari kemarin tuh berusaha membangun bahwa anak-anak tuh bisa menggunakan berbagai macam platform alat gitu. Terus, nah masalahnya kayak misalnya tadi kita boleh kalau tulisan-tulisan menurutku itu masih sangat bisa dijaga ya. Tapi ketika podcast itu kan membangun karakter mbak. Nah, makanya aku mau bilang kalau misalnya membangun karakter biar nggak berbenturan, maksudnya dan itu bisa apa ya? Jadi aku juga itu apa yang belajar biar sesuai dengan apa yang apa ya strategi yang kalau dalam komunikasi pemasaran itu kan dia memang ketika kamu mau menjadi cepat terdeliver atau mudah diingat, kamu harus membangun personal branding yang kuat. Nah, personal branding yang kuat itu adalah ketika kita bisa menunjukkan identifikasi kita tanpa dibuat-buat. Ketika kita pure, kita murni memperlihatkan apa kelebihan kita, gitu ya. Kemudian tema apa yang akan kita angkat? Karena menurutku tadi menarik nih kalau berbahaya positif podcast sejahtera Irfan gitu ya. Akan dia kan memang banyak misalnya bahas soal disabilitas, dia akan mengedukasi misalnya kontennya gitu ya. Tapi kalau dari nama kalau misalnya orang bilang wah realistik lah ya, well kok enggak, dia mengedukasi orang tapi berarti nanti cara nangkapnya tonjolkan dulu sisi positifnya tanpa nanti Irfan tidak perlu membahas bahwa Irfan itu terapi itu nggak bisa karena sudah diangkat di awal itu, tapi bisa mungkin besok udah akan pakai toh hanya di pas awal lebih banyak ditonjolkan. Kayaknya kita juga perlu belajar. Aku ngajakin teman-teman branding yang juga kali ya. Jadi maksudnya itu bisa merumuskan sama-sama. Nanti edukasinya tuh bareng gitu loh mbak. Ya nggak sih? Jadi maksudnya biar kita juga mengerti batasan ketika mau mengedukasi, tapi sesuai dengan apa yang mau disampaikan gitu. Karena menurutku aku begitu Mbak Yanti ngomong itu, aku jadi langsung oh iya dari kemarin kita nggak pernah membahas hal ini dan menurutku ini penting gitu. Jadi mungkin juga nanti ke siapa Kak Odi dan ke teman-teman relawan lainnya akhirnya jadi punya satu visi ketika misalnya kita mau bawa nama rumah difabel, teman-teman di sini juga sudah siap gitu dengan tadi karena kan kebaruan tuh banyak banget Mbak. Dan mau dikenalkan ini kan kebaruannya banyak dan ada banyak adaptasi yang harus dilakukan menurutku ya. Jadi emang aku ngikutin siapa ya, maksudnya dia tuh soal branding, akhirnya itu soal branding tapi dia juga bisa paham soal disability gitu. Jadi dia nggak, jadi bisa kasih pencerahan loh, oh nek ngono caranya tuh ini udah paling tepat. Jadi kalinya terdeliver dengan baik, edukasinya dapet gitu, ya nggak? Karena kayaknya kalau jadi kita memang nggak kita nggak bisa. Saya juga kalau misalnya memaksakan dari
value-nya komunikasi gitu ya. Ini kalau persoalan branding itu ya identitasnya jelas gitu. Karena kalau menjual value-nya ini, kalau udah value-nya masuk, kamu mau ngomongin apa aja tuh orang akan dengar gitu. Karena udah seperti tadi. betul. Nah, masalahnya adalah kita karena kita berada di disabilitas, kita harus menyamakan ini nih mbak. Ya nggak sih? Kayaknya penting deh kalau kita misalnya diskusi terus habis itu ngajakin siapa ya, aku juga lagi mikirin temen tuh siapa ya, ahli branding, tapi dia juga tahu sama disabilitas. Netra Ivan, positif, namanya tuh udah positif, podcast Netra Ivan gitu kan. Nah, kalau dari kata positifnya sebenarnya kita mau membangun Ambil positifnya. ambil yang positif dulu itu personal branding. Kalau dalam komunikasi pemasaran kan kita memang harus apa ya? Karena lebih menjual. Karena mengidentifikasi. Jadi sesuatu yang semakin spesifik dan identifikasinya jelas, itu akan mudah dikenal. Makanya kenapa kalau podcast namanya ruang sandi, ruang podcast Raditya Dika gitu. Jadi aku mau tahu batasannya yang sebenarnya akan bagus tuh seperti apa. Jadi biar bisa aplikatif, karena kan emang berbeda ya. Kalau aku ngajar, misalnya aku dengan mahasiswa kan, karena mereka nggak ada keterbatasan dan mereka bisa eksplor gitu tanpa ada itu tadi ada ranah-ranah stigma segala macam. Jadi kita lebih apa ya, eksplornya bisa lebih. Sementara kalau sementara kalau di sini kan aku juga tadi baru iya ya. Aku mau tahu dulu deh rumusannya tidak boleh apa ya, biar mengedukasi juga gitu. Jadi biar sama-sama dapat personal brandingnya dapat, karena itu value, tapi juga tidak melanggar itu tadi bang. Mengambil stigma. Apa yang tadi mau dibangun gitu kan? Ini perlu didiskusikan menurutku ya. Jadi Ya, sangat. biar apa ya? Itu kan. Kalau untuk jurnalismenya itu kalau setahu saya ya, ini memang kita harus mulai belajar menghilangkan sisi negatif kedisabilitasan kita dan mulai belajar jadi misi awal sendiri dari KFC kan merubah kata disability menjadi different ability. Ya karena kan gini, kalau Lebih menjual itu tadi kan. Enggak, karena teknologi itu kan sekarang punya banyak platform. Enggak semuanya adalah artikel jurnalistik. Aku dari kemarin tuh berusaha membangun bahwa anak-anak tuh bisa menggunakan berbagai macam platform alat gitu. Terus, nah masalahnya kayak misalnya tadi kita boleh kalau tulisan-tulisan menurutku itu masih sangat bisa dijaga ya. Tapi ketika podcast itu kan membangun karakter mbak. Nah, makanya aku mau bilang kalau misalnya membangun karakter biar nggak berbenturan, maksudnya dan itu bisa apa ya? Jadi aku juga belajar biar sesuai dengan apa yang apa ya, strategi yang kalau dalam komunikasi pemasaran itu kan dia memang ketika kamu mau menjadi cepat terdeliver atau mudah diingat, kamu harus membangun personal branding yang kuat. Nah, personal branding yang kuat itu adalah ketika kita bisa menunjukkan identifikasi kita tanpa dibuat-buat. Ketika kita pure, kita murni memperlihatkan apa kelebihan kita, gitu ya. Kemudian tema apa yang akan kita angkat? Karena menurutku tadi menarik nih kalau dibahas positif podcast Netra Irfan gitu ya. Akan ya memang banyak misalnya bahas soal disabilitas, dia akan mengedukasi misalnya kontennya gitu ya. Tapi kalau dari nama, kalau misalnya orang bilang wah wewe stigma ya, wewe kok enggak, kan mengedukasi orang tapi apa? Berarti nanti cara nangkapnya tonjolkan dulu sisi positifnya tanpa nanti Irfan nggak perlu membahas bahwa Irfan itu netra itu nggak usah karena sudah diangkat di awal itu, tapi bisa mungkin besok udah kasih pakai toh hanya di pas awal lebih banyak ditonjolkan. Kayaknya kita juga perlu belajar. Aku ngajakin teman-teman branding yang juga kali ya. Jadi maksudnya kita tuh bisa merumuskan sama-sama. Tadi edukasinya tuh bareng gitu loh mbak. Ya nggak sih? Jadi maksudnya biar kita juga mengerti batasan ketika mau mengedukasi, tapi sesuai dengan apa yang mau disampaikan gitu. Karena menurutku aku begitu Mbak Yanti ngomong itu, aku jadi langsung oh iya dari kemarin kita nggak pernah membahas hal ini dan menurutku ini penting gitu. Jadi
mungkin juga nanti ke siapa, ke Odi dan ke teman-teman relawan lainnya, akhirnya jadi punya satu visi. Ketika misalnya kita mau bawa nama rumah difabel, teman-teman di sini juga sudah siap gitu dengan tadi, karena kan kebaruan tuh banyak banget Mbak. Yang mau dikenalkan ini kan kebaruannya banyak dan ada banyak adaptasi yang harus dilakukan menurutku ya. Jadi emang aku ngajakin siapa ya, misalnya dia tuh soal branding, Ari itu soal branding, tapi dia juga bisa paham soal disability gitu. Jadi dia nggak, jadi bisa kasih pencerahan loh. Oh, nek ngono caranya tuh ini udah paling tepat. Jadi value-nya terdeliver dengan baik, edukasinya dapet, gitu. Ya nggak? Karena kayaknya kalau dari kita memang nggak kita nggak bisa. Saya juga kalau misalnya memaksakan dari value-nya komunikasi gitu ya, ini juga kalau persoalan branding itu ya identitasnya jelas gitu. Karena kalau menjual value-nya ini, kalau udah value-nya masuk, kamu mau ngomongin apa aja tuh orang akan dengar gitu. Karena jadi seperti tadi. betul. Nah, masalahnya adalah karena kita berada di disabilitas, kita harus menyamakan ini nih Mbak. Ya nggak sih? Kayaknya penting deh kalau kita misalnya diskusi, terus habis itu ngajakin siapa ya, aku juga lagi mikirin temanku siapa ya, ahli branding, tapi dia juga tahu sama disabilitas.